Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur atas segala nikmat, limpahan nikmat, taufik hidayahnya. Kita bisa bertemu di satu kesempatan yang luar biasa. Semoga kita senantiasa dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Insya Allah curahan rahmatnya sampai kepada kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mengkaji. Sebelum mengkaji, kita awali dulu dengan membaca surah Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita yakni tentang pentingnya belajar adab. Pada suatu kesempatan kita sering melihat bahwa ada anak yang bicaranya lebih keras melebihi bicara orang yang lebih tua. Ada orang yang punya ilmu tapi bicaranya tidak santun, kurang sopan. Ada juga orang yang tingkah lakunya sangat, kadang ucapannya sangat menyakitkan. Dan itu banyak terjadi di masyarakat kita, tetangga dan saudara-saudara kita. Kita tidak mampu menjaganya. Maka adab ini menjadi sebuah penting untuk dipelajari, apalagi untuk anak-anak kita, generasi kita yang saat ini generasi milenial. Dan ini penting. Apa sih sebetulnya adab itu? Adab itu dalam bahasa Arab berarti budi pekerti atau tata krama atau sopan santun. Jadi secara keseluruhan adab itu adalah bisa diartikan segala bentuk atau perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Abdul Mujib dalam Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa adab adalah tata krama moral atau nilai-nilai yang dianggap baik oleh sekelompok masyarakat. Seseorang yang dapat menjaga adabnya berarti ia berhasil dalam segala hal. Dalam Islam, adab berasal dari sumber yaitu Al-Quran dan hadis. Maka adab ini menjadi sebuah penting apalagi di era saat ini. Di dalam Islam, kedudukan adab ini sangat luar biasa. Bahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, visi beliau ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi akhlak inilah yang menjadi, adab inilah yang menjadi bagian penting bagi kita semua, khususnya untuk generasi kita, anak-anak muda kita. Maka seorang ulama, Imam Malik, pernah berkata kepada muridnya, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Begitu pula yang diperintahkan oleh ulama-ulama. Saya teringat kisah bagaimana ketika ibunya Imam Malik memerintahkan kepada anaknya Imam Malik untuk belajar kepada Imam Arabi. Imam Arabi ini adalah seorang ulama termasyhur, ulama yang memang benar-benar pintar dalam keilmuannya, cakap dalam keilmuannya. Suatu saat Imam Malik diperintahkan oleh ibunya
wahai anakku Imam Malik, temuilah Imam Rabi dan belajarlah kepadanya tentang adab. Jikalau engkau belajar kepada beliau, engkau tidak menemukan adabnya, engkau tidak menemukannya, maka engkau kembalilah. Ini menandakan bahwa pentingnya adab dan akhlak bagi para penimba ilmu, termasuk Imam Malik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengapa kita harus, alasan kita belajar adab? Paling tidak ada lima alasan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua. Alasan yang pertama adalah kenapa kita belajar adab. Yang pertama adalah Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi tata krama. Ini adalah sebuah peradaban ya. Kalau dulu saya mengenal sejak kecil, diajarin orang tua saya adalah orang Jawa, diajarin dengan bahasa Jawa yang sangat halus. Bagaimana bisa membedakan ketika berbicara, ketika dengan teman, itu bahasanya, kalau di bahasa kita adalah engkau, di Jawa itu ada istilah sampean, kalau di atasnya lagi adalah panjenengan. Begitu juga mungkin daerah-daerah termasuk di Gorontalo. Ini adalah kita diajarkan juga bagaimana menggunakan bahasa-bahasa ketika bahasa digunakan sesama teman, ketika bahasa digunakan sesama yang lebih tua. Nah, ini semuanya adalah adab tata krama dalam berbicara. Begitu pula tindak tunduk kita diajarkan. Dahulu kala ketika kita mau masuk di rumah, ketika melihat ada tamu di depan rumah atau di ruang tamu, maka ketika kami tidak berani lewat di situ, maka kami lewat belakang. Kalaupun pintu belakang tertutup dan harus melewati, kami pun menunduk. Nah, sekarang anak-anak jangankan menunduk, mereka berdiri pamitan pun tidak. Suaranya lebih keras dibanding suara orang yang lebih tua. Nah, makanya inilah adab. Jadi Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, kapan harus berbicara dengan orang yang lebih sepuh, yang lebih tua, kita tetap hormat. Nah, itulah kenapa kita harus belajar adab. Kita tinggal di Indonesia, kita dilahirkan di Indonesia, maka budaya, sopan santun, tempo seliro, bagaimana menghormati satu dengan lainnya itu tetap terjaga. Alasan yang kedua adalah kenapa kita belajar adab. Yang kedua adalah itu diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Dahulu di masa jahiliyah, orang-orang belum mengenal apa itu adab dan akhlak. Sampai Nabi Muhammad SAW, beliau datang untuk memperbaiki akhlak masyarakat Arab. Bagaimana jahilnya dulu ketika bayi yang lahir, anak perempuan itu harus dikubur hidup-hidup, harus ditanam hidup-hidup. Namun begitu adanya baginda Muhammad SAW, beliau angkat derajat kaum wanita. Nah, inilah adalah kemuliaan. Maka ketika kita belajar adab, sejatinya kita belajar apa yang dituntunkan oleh, yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Saya sampaikan tadi, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi tidak sekali-sekali saya diutus oleh Allah kecuali hanya satu, untuk menyempurnakan akhlak, untuk membangun akhlakul karimah. Jadi Nabi sejatinya telah mengajarkan bagaimana sopan santun, jujur, rendah hati. Jadi rendah hati beliau, tawaduknya beliau ini, saya teringat bagaimana tawaduknya Nabi ketika Nabi mengajarkan ya ayuhan nas absus salam wa asilu arham. Absus salam ini tebarkan salam. Ketika Nabi mengajarkan tebarkan salam, beliau praktekkan juga, bukan hanya sesama level, sesama usia, tapi bahkan Nabi juga memulai salam kepada anak-anak kecil yang berkumpul di jalan. Nabi dahulu salam kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa tawaduknya Nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat juga, kalau kita membaca bahwa baginda Muhammad SAW, beliau pernah diuji oleh seseorang ibu yang kemudian diludahi wajah beliau sampai 3 kali, sampai suatu saat beliau kangen itu. Kenapa nggak
ketemu lagi dengan ibu itu, ternyata sakit. Ketika sakit Nabi datang. Apakah Nabi memukul ibu itu untuk membalas, meludahi? Tidak. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat sempat menjenguk ibu itu, bahkan beliau membawakan beberapa buah untuk ibu itu, dan ibu itu pun tersanjung dengan apa? Dengan sikap akhlak tawaduknya Nabi, santunnya Nabi, memuliakan setiap orang. Lisannya bahasanya Rasulullah itu santun, enak didengar bagi siapapun yang mendengarnya. Maka wajar Nabi pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu, aw liyasmut, maka diamlah. Ini adalah begitu indahnya baginda Muhammad SAW mengajarkan kepada siapapun, menebarkan rahmat. Jadi Rasulullah itu sejatinya adalah menebar rahmat dan memperbaiki akhlak. Itulah misi utama Nabi Muhammad SAW. Bukan maksa-maksa orang lain untuk ikut ajaran kita, memaksa, apalagi mengatasnamakan kebenaran, lalu memporak-porandakan orang lain, menjustis bahwa orang lain salah dan lain sebagainya. Nabi tidak seperti itu. Bahkan Nabi menghormati setiap pilihan orang lain, setiap apa yang dianggap orang lain, Nabi menghormati dan menghargai. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inilah kemuliaan Nabi, kesantunan Nabi. Jadi adab ini adalah merupakan misi dari baginda Muhammad SAW. Jadi begitu bangganya kita sebagai umatnya ikut mengikuti sikap tanduk sopan santun baginda Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, alasan kita mengapa kita harus belajar adab. Alasan kita adalah adab ini juga bagi membangun ya kebersamaan dengan orang lain. Jadi adab menghargai orang lain itu adalah sebuah keindahan. Bagaimana ketika kita bangun pagi, begitu kita bangun pagi, kita lihat tetangga lewat di depan rumah kita, lalu kita sapa dengan sapaan salam. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Apa kabar? Tanya baik-baik saja. Begitu indahnya juga ketika kita berangkat ke kantor, ketika kita ketemu dengan saudara-saudara kita muslim maupun non-muslim, kita sama-sama menebarkan salam. Jadi menebarkan salam sejatinya adalah menebarkan keselamatan, menebarkan kebaikan kepada siapapun. Kita tidak merugikan orang lain. Begitu juga ketika kita menaiki kendaraan, kita bawa mobil dengan santun, tidak mengambil jalan orang lain atau lain-lain sebagainya. Dan inilah sejatinya bagaimana kita mampu menghargai orang lain. Begitu juga kalau kita memutar televisi atau memutar radio atau memutar yang lainnya, itu tidak melebihi kencang jangan sampai tetangga kita yang istirahat terganggu dengan suara musik kita. Nah inilah saling menghargai satu dengan yang lainnya. Bayangkan ya betapa indahnya jika dunia ini semua orang menerapkan adab saling menghormati. Tentunya akan sering ditemukan betapa indahnya murid belajar salam kepada gurunya, kemudian sebagai santunnya murid laki-laki salam takjim sama gurunya, kemudian mencium tangannya dengan penuh kehormatan. Mungkin untuk di masa Covid ini kita tidak bisa, mungkin hanya menggunakan isyarat. Ya inilah salah satu bagaimana indahnya adab, indahnya tingkah laku. Dan saya alhamdulillah istiqomah. Saya adalah profesinya sebagai guru yang mengajar akidah akhlak, maka saya mencoba belajar bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk keteladanan. Saya berusaha datang lebih awal di madrasah, menyambut mereka, mengajarkan bagaimana salam, menjawab salam, kemudian senyum, sapa. Ya, ini merupakan ajaran-ajaran keindahan dari baginda Muhammad SAW, menyapa sesama manusia.
Jadi tidak membedakan satu dengan lainnya. Inilah harapan kita. Kita tinggal di Indonesia, kita sama-sama bagaimana menerapkan akhlakul karimah, akhlak baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir akan terjadi kedamaian yang luar biasa. Tidak menjustis bahwa dirinya paling benar, melakukan pengrusakan atas nama agama. Nauzubillahi min zalik. Jadi sebagai orang yang tinggal di Indonesia, kita hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, maka sikap kesantunan, sikap akhlak mulia ini benar-benar harus kita miliki. Kemudian yang keempat, alasan kita mengapa kita harus memiliki belajar adab. Yang keempat adalah menjadi orang yang baik. Nah, ini kita harus punya cita-cita, punya keinginan bahwa menjadi orang yang baik. Jadi jika kita ingin menerapkan adab, maka orang lain akan senang bertemu dengan kita. Kita tidak perlu menjadi orang baik untuk menjadi beradab. Justru karena kita menerapkan adab dalam bersosial, kita akan menjadi orang baik tanpa kita sadari, dan tentu kita itu bukanlah sebuah pencitraan ya, ingin berbuat baik. Tapi karena memang sikap adab ini kan perlu latihan. Jadi bagaimana ketika kita berjalan atau kita ketemu dengan orang yang tadinya cuek karena memang mungkin dengan zamannya hanya main jet-jet, kemudian di sebelah kita tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol dan lain sebagainya, maka sejatinya ajaran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah saling tegur sapa satu dengan yang lainnya. Indahnya luar biasa. Jadi kan memang kadang-kadang niat kita paling itu hanya pencitraan. Dia melakukan itu kan pencitraan, dia mau membawa calon dan lain sebagainya. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, jadi bukan sebuah acting, ini alangkah indahnya yang luar biasa. Jadi bagaimana kita menjadi teladan untuk diri kita, teladan untuk orang lain. Ya paling tidak ketemu dengan orang di jalan, saling tegur sapa. Atau ketika kita perbedaan pendapat pun dalam rapat dan diskusi, kita pun saling menghargai walaupun itu menjadi perbedaan pendapat. Jadi itu. Kemudian yang kelima, mengapa kita belajar adab, yaitu mendapat kemudahan dalam kehidupan sosial. Nah, kita ini hidup di masyarakat, tidak sendirian. Jadi kita membutuhkan bantuan orang lain begitu. Jadi bisa dibayangkan ya, jika kita bertemu dengan orang yang punya adab, oke lah, saya pilih dua pilihan ini. Mungkin pemirsa bisa memilihnya. Punya teman. Jadi teman ini dia ilmunya biasa-biasa, tapi dia memiliki adab, menghargai orang lain. Nah, teman yang satu punya ilmu tinggi tapi sombong. Kira-kira enak yang mana ketemu dengan mereka? Kalau dengan orang yang sombong punya ilmu, mungkin diajak ngobrol pun dia tidak mau. Kenapa? Dia masih pilih-pilih teman. Ngapain saya teman dengan dia? Dia tidak sekolah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang biasa-biasa saja, tapi memiliki adab, tentunya enak kita bersosialisasi. Kemudian kita bisa bercanda ria, indahnya. Kemudian saling menyapa. Nah inilah, tentunya kita nggak mau juga. Ketika kita bergaul dengan kita dihina, dicaci, kan kita nggak mau. Maka ini adalah sebuah pilihan, dan tentu pilihannya itu adalah pilihan kita semua. Tentunya kita mencari teman yang memiliki akhlakul harimah, memiliki adab. Karena memang sesama teman ini, kalau kita bergaul dengan teman yang tidak memiliki akhlak atau kurang beradab, tentunya kita akan terikut itu. Sama dengan teori minyak wangi. Kalau kita menyium minyak wangi ya baunya itu kita akan ikut. Ya, sama dengan seperti itu. Maka sejatinya ketika kita belajar adab, belajar akhlak, ini menjadi sebuah penting dalam dunia peradaban. Walaupun di saat ini mungkin kita punya banyak ya jaringan sosial, media-media sosial lainnya. Misalnya ketika kita bergabung di WhatsApp,
Ketika kita di WhatsApp, lalu di WhatsApp kita merasa paling hebat, merasa paling pintar, kemudian mudah menyalahkan, mungkin teman-teman lain-lain juga nggak mau baca, bahkan mungkin juga bisa membalas. Nah, tentunya di era digitalisasi ini sekarang ini kita tidak boleh artinya tertinggal dengan, kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan lingkungan. Nah, salah satunya adalah termasuk menggunakan media sosial. Bagaimana kesantunan kita ketika kita menegur orang dengan bahasa santun dan lain sebagainya. Kalau bahasanya kita kasar, tentunya orang tidak akan simpatik dengan sikap kita. Justru dulu orang tertarik dengan ajaran baginda Muhammad SAW itu karena memang akhlak dan perilaku kesantunan beliau, sampai-sampai orang terkagum-kagum dengan akhlak mulia dari baginda Muhammad SAW. Walaupun beliau dihina, walaupun beliau dicaci, beliau tetap sabar dan beliau tidak membalas. Bahkan beliau malah membalas dengan kebaikan-kebaikannya. Begitu juga ketika kita menghadapi situasi apapun yang kita temui di masyarakat, mungkin sesama teman, sesama tetangga, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik, menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, dan menjaga hati kita. Ketika tiga-tiganya bisa kita jaga semua, insya Allah budaya saling menghormati, saling mengasihi, tidak merasa benar diri sendiri, lalu mengacap orang lain adalah salah, ajarannya salah, dan mungkin itu tidak akan terjadi selama kita mengikuti panutan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ya dari netizen. Dari Susanti Alamsyah, Iya. Kendari, Iya. Sulawesi Tenggara. Ustadz, bagaimana contoh akhlak Islam yang baik saat kita menjadi mayoritas dalam agama lain? Iya, jadi mayoritas agama lain. Seperti kita di Gorontalo ya, mayoritas. Saya punya cerita unik ya, ini saya ajarkan kepada anak-anak saya. Jadi anak-anak saya juga, anak-anak MTS ini mewakili sama-sama di Olimpiade Sains Nasional pas berangkat ke Padang itu. Jadi temannya satu dari SMP Maesa, agamanya non-muslim. Jadi kita mengajarkan bahwa sesama manusia kita sama, tapi agama berbeda. Jadi kita ajarkan bahwa menghormati, memuliakan orang lain itu adalah ajaran agama, dan itu ajaran baginda Muhammad SAW. Bersikaplah sama dengan bersikap dengan saudara kita sesama muslim. Jadi kalau kita menyapa mereka, ya sapalah dengan baik, karena itu adalah saudara kita sebangsa setanah air. Jadi saya teringat kalau mayoritas dulu ya. Dulu waktu kecil saya di Sumatera, saya bersyukur ikut bapak di Sumatera, tinggal bersama tetangga saya, ada namanya Pak Tarigan. Pak Tarigan itu non-muslim. Di sekolah juga saya punya teman namanya Desi Natalia Sinaga. Ini non-muslim juga. Saya tidak pernah membedakan teman sampai sekarang. Bahkan partner kerja juga. Kenapa? Kita perlakukan sama. Jadi muslim dan non-muslim itu adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Itu adalah contoh. Jadi perlakukan saja mereka, hormati mereka, muliakan mereka, walaupun kita berbeda pendapat, termasuk berbeda agama. Makasih ya Mbak Alam saya. Iya, makasih. Yang kedua Ustadz sudah menyebutkan nama. Iya. Dari Bualemo. Dari Bualemo. Oh, saya lama ya Ustadz, insyaallah. Ustadz, ada di kampung saya anak-anak muda yang sudah belajar agama, tapi saat mereka lulus dari sekolah justru lebih nakal dari sebelumnya. Iya. Kira-kira kita yang bukan orang tua mereka, apa yang harus kita lakukan untuk menyadarkan mereka? Iya, kalau misalnya itu kita temukan pada anak kita, maka yang pertama kita berusaha mengingatkan anak kita agar belajar. Memang saya teringat ya, para ulama itu mereka itu belajar adab dulu, belajar akhlak dulu, baru belajar ilmu.
Jadi bagaimana sopan santun kita? Sebetulnya rumah itu juga sebagai madrasah ya. Rumah itu sebagai madrasah. Jadi rumahlah kita ajar. Misalnya anak-anak kita ketika kita makan, kita ajarkan berdoa dengan bacaan doa makan. Kemudian setelah berdoa kita ajarkan bersyukur. Itu ajaran yang paling sederhana, tapi itu penting. Itu akan menjadi pembawaan. Kemudian ketika diberikan hadiah, ucapkan dia alhamdulillah. Kemudian ketika menemui orang itu diajarkan mereka menyapa dengan sapaan yang bagus. Nah, ini latihan-latihan di rumah. Nah, bagaimana setelah belajar agama? Memang saya banyak nemui ini orang-orang yang belajar agama tinggi, kemudian setelah belajar agama pulang dari kampung sudah membid'ah-bid'ahkan. Ketika malam harinya orang tuanya tahlil, dia bilang, "Bapak, ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Ini bid'ah." Itu saya pernah juga dengar itu. Belajar jauh-jauh disekolahkan, tapi setelah pulang semuanya amalan-amalan orang tua, ini tahlilan, ini dibilang bid'ah. Ini adabnya nggak dapet, ilmunya dapet, tapi adabnya nggak dapet. Nah, bagaimana kalau sudah kejadian begini? Pertama, ini berdoa. Jadi berdoa mudah-mudahan anak kita selalu dibimbing akhlaknya, adabnya dibimbing. Yang kedua, ini saya dapat dari ulama. Jadi ketika tidur itu anak, kalau dia anak kecil ya, kalau memang kelihatannya dia luar biasa, lompat-lompat tinggi dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa bilang ya, anak kita nakal itu. Karena kalau orang tua bilang, ucapan orang tua itu adalah doa. Kalau kita bilang anak kita nakal, itu jadi nakal beneran itu. Tapi anggap aja itu lincah. Tapi kalau menemukan setelah disekolahkan agama, pulang itu tetap ya itu pertama berdoa. Yang kedua bersabar. Boleh jadi itu adalah ujian. Dan yang ketiga adalah mungkin ketika tidur, bacakan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiupkan di ubun-ubun kepalanya. Pak Ustadz, bagaimana kalau suami yang nakal? Suami saya nakal. Nah, itu kalau tidur itu baca langsung semprot saja itu. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang saya temui curhatan juga di majelis-majelis taklim saya. Jadi ibu-ibu begitu memang saya sampaikan ya. Ada satu buku, satu kitab itu judulnya Doa Mengubah Takdir itu. Jadi doa mengubah takdir ini adalah doa ibu yang senantiasa mendoakan anaknya, itu insya Allah diijabah oleh Allah. Maka ketika menemukan anak yang sudah belajar agama kemudian nakal, ya insya Allah didoakan. Tapi kita tetap nasihat-nasihat. Kalau belum juga, kita butuh pertolongan seorang alim, seorang percaya, mungkin Pak Ustadz, untuk menasihati anak itu agar bisa berubah. Yang terakhir saya pikir introspeksi ya. Introspeksi. Jadi kalau kita ingin anak kita belajar akhlak, mungkin diperbaiki juga akhlak kita. Saya juga begitu. Saya punya siswa 1.200 di MTS Kota. Saya tidak akan mempan mengatakan kepada anak-anak saya, kalian harus disiplin, kalian harus rajin belajar, kalian harus sholat duha, kalian harus baca Al-Quran. Ucapan saya tidak akan mempan ketika saya tidak melakukannya. Jadi ketika saya menyuruh anak-anak didik saya untuk sholat sunnah 2 rakaat, tentunya saya harus dulu sholat sunnah 2 rakaat. Ketika anak-anak saya suruh membaca Al-Quran, Iqra together, minimal 1 ain, maka saya harus memulainya seperti itu. Jadi inilah tindakan-tindakan yang mungkin introspeksi. Ini pertanyaan luar biasa. Makasih atas pertanyaannya. Ada yang lain? Sudah, Ustaz. Oh sudah. Baik pemirsa, makasih banyak. Insya Allah kajian-kajian saya mungkin akan membahas kajian-kajian akhlak. Saya lebih suka kajian-kajian ini untuk anak-anak remaja ya. Anak-anak remaja, ayo kita sama-sama belajar adab, belajar akhlak. Insya Allah tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua kita. Orang tua kita mungkin nggak pingin anak kita itu kaya raya. Mungkin itu nanti tambahan, tapi yang diinginkan oleh orang tua adalah anaknya rajin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, mereka memiliki akhlakul karimah sebagaimana akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagaimana ketika kita dipanggil orang tua dengan sapaan labbaik ya bapak, ya ibu dan lain sebagainya. Insyaallah di pertemuan mendatang kita bahas mana lebih penting antara adab dengan ilmu. Baik, terima kasih pemirsa yang dimuliakan Allah. Jangan lupa selalu nonton di Netizen bersama PMII dan jangan lupa like dan subscribe.
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.